Wahyu Astabrata. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Panji Mataram Berkibar. Dalam semedi, Sultan Agung mendapatkan rahasia bagaimana gejolak alam perayangan di bagian utara dan selatan ini. Ia tergetar saat mengetahui rahasia di balik pergolakan Pragolopati ketika masa eyangnya maupun masa orang tuanya berkuasa di Mataram. Mengejar wahyu. Saya teringat pada kisah Eyang Selo. Ia menginginkan untuk mendapatkan wahyu Ningkraton, tapi justru yang mendapatkan adalah Eyang Tingkir. Jadi kalau boleh dikatakan, siapapun yang mengejar wahyu Ningkraton, ia tidak akan mendapatkannya. Tapi justru yang tidak mencari, yang tidak mengharapkan, tetapi menjalankan hidupnya dengan benar, maka ialah yang akan mendapatkan wahyu Ning Budi, juga wahyu Ningkraton. Wahyu itu akan turun dan cumondok dalam hati dan pikirannya, dalam hidup dan kehidupannya. Terima kasih. Kalau Kang Mas Prabu memahami ungkapan saya. Sekarang terserah Kang Mas Prabu, apa yang ingin dijalankan. Yang penting, jangan menyalahi wahyu. Kang Mas Prabu ingat dan tahu bagaimana orang-orang keturunan Paman Penjawi menentang Ingkang Sinuwun Senopati. Nimas Ratu, jadi itulah sebabnya Eyang Pragolopati menentang Eyang Senopati. Semuanya akan terus terjadi dan berulang. Andaikan orang-orang di alam perayangan utara dan orang-orang di alam perayangan selatan tidak bisa bersatu, mereka akan bersih tegang dan mempengaruhi orang-orang di dunia ini. Nimas Ratu, aku sekarang paham. Ya, kalau itu harus dan terus terjadi, aku akan membuka diri dengan dada lapang dan aku akan hadapi. Nah, kembali pada masalah Kolo Cokro. Maafkan saya tak bisa ikut campur. Nimas Ratu merahasiakan sesuatu di hadapanku. Ini yang seharusnya, sebab rahasia itu akan mengguncangkan Jawa Dwipa apabila aku mengungkitnya. Apa yang sebetulnya terjadi? Banyak. Banyak? Ya, banyak sekali. Nimas Ratu, bagaimanapun juga aku berusaha memenuhi panggilan wahyu. Aku tidak pernah membayangkan dan aku tidak pernah memimpikan aku mendapatkan wahyu Ningkraton. Aku hanya sekedar menjalani, Nimas Ratu. Ya, Kang Mas Prabu telah mendapatkan apa yang digariskan Yang Maha Kuasa. Setidak-tidaknya, Kang Mas Prabu telah mendapat wahyu itu. Karena memang Kang Mas Prabu lah yang paling pantas untuk mendapatkannya. Jika aku tidak menyadari tentang hakikat keberadaanku di sini, aku pasti tidak bisa menjalankan wahyu ini. Dan perjalanan Sri Rama itulah yang ingin kulakukan, terutama yang terserat dalam seratan wahyu Astabrata. Kang Mas Prabu, teruslah melangkah. Lihatlah. Kanjeng Putri, kita harus memasang tipu daya agar kita disegani dan ditakuti oleh makhluk-makhluk yang bernama manusia. Iya, kita memang harus melakukannya, Paman Singorokso. Lalu gagasan apa yang paling tepat kita lakukan pada saat ini untuk membantu orang-orang Mataram, Kanjeng Putri? Paman Singorokso, aku ingin agar pasukan manusia berkepala hewan memporak-porandakan dan mengacau barisan orang-orang Pasuruan, juga orang-orang yang membela sekutu Surabaya. Bagaimana caranya, Kanjeng Putri? Apakah hamba harus mengerahkan pasukan kita langsung menghabisi mereka atau bagaimana? Tidak, Paman. Aku ingin agar manusia hewan mengganggu ketenangan para prajurit yang sedang istirahat di malam hari. Kesinggihan, Kanjeng Putri. Hamba siap menjalankannya. Saudara-saudara,
Kuharap saudara-saudara tenang. Kita sudah sampai di wilayah Ngempit Pasuruan. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan tugas manusia hewan. Kalian harus menjalankan perintah ini dengan baik. Bagus. Bagus. Terima kasih bila saudara-saudara manusia hewan dapat menerima penjelasanku. Untuk penjelasan berikutnya, Kanjeng Putri Hijau ingin bicara pada saudara-saudara pasukan Lampor Kawah Merapi. Nah, monggo silakan Kanjeng Putri Hijau yang cantik cerita. Monggo, silakan bicara pada seluruh anak buah hamba. Pada dasarnya, mereka telah bersedia. Monggo Kanjeng Putri. Terima kasih saudara-saudara manusia hewan. Pada dasarnya saya senang sekali karena saudara-saudara mau mengerti apa yang kita ingin lakukan. Nah, kita harus sepakat untuk menjalankan amanat Kanjeng Ratu. Nah, pertama-tama yang perlu saudara-saudara perhatikan adalah saudara-saudara tidak boleh seenaknya melakukan pekerjaan. Yang kedua, saudara-saudara manusia hewan harus menciptakan suasana tegang, ketakutan, dan kecemasan, serta kengerian pada orang-orang Pasuruan, terutama di kalangan prajurit-prajurit. Nah, mulai malam ini juga, saudara-saudara manusia hewan supaya bergerak. Malam ini, aku mengutus manusia kepala anjing. Terima kasih. Lalu gajah, ular, harimau, kemudian kuda. Baik, terima kasih. Malam ini juga saudara-saudara yang kutunjuk untuk segera menuju ke Pasuruan. Pasukan Lampor yang dipimpin oleh Singorakso dan Putri Hijau itu segera bergegas. Sebagian orang-orang manusia hewan yang ditugaskan segera beranjak. Mereka bersiaga menurut petunjuk dan perintah Putri Hijau. Tangan kanan Nyai Roro Kidul. Sementara itu pada malam hari yang hening dan sunyi, karena kelelahan, banyak prajurit yang tidur lelap. Pada saat itulah, si ular menjalar di antara mereka. Ada apa, Kakang? Ini ular! 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 Mana? Kau ini omong kosong. Tak ada apa-apa. Sungguh, aku tidak bohong. Aku benar-benar memegang ular. Iya, ular besar. Aku... Kau tahu? Iya. Aku memang mencium bau amis, Kakang. Nah, ini pasti ular. Hati-hati. Kok ada ular? Muncul seperti itu. Semak belukar yang bergerak-gerak itu pasti dilintasinya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, Biru. Kau dengarkan baik-baik. Iya, Kakang. Aku dengar. Aku pinjam, Kakang. Aku tahu. Ya, aku pinjam penilmu. Kakang, biarlah aku yang mengatasinya. Kamu di sini saja. Awasi anak buahmu, Kakang. Kalau cuma seekor ular, aku yang menghadapinya. Gagah Biru, hati-hatilah. Jangan sampai kau terlena. Pusakaku ini akan mengatasinya. Jangan khawatir, Kakang. Makhluk jahanam, muncullah. Aku akan membanggang kakimu. Malam-malam begini kau mengganggu orang istirahat. Hai, ular jahanam, keluar kau. Gelagah Biru terkejut sekali. Ia tidak percaya ketika dari semak belukar muncul kepala seekor ular besar yang menjulur-julurkan lidahnya. Dan kedua mata ular itu mencorong. Gelagah Biru terkesima. Ia mundur beberapa tindak dan memegang pedangnya erat-erat.
Makhluk apakah kau? Oh. Hai, makhluk apakah kau? Mengapa kau ada di sini, ha? Kau manusia? Tapi kepalamu adalah ular. Kau ingin tahu aku? Namaku Sawar. Apa? Sawar? Jadi pantas bila kau memiliki kepala ular. Lalu apa maksudmu datang kemari? Kau bermaksud jahat atau bermaksud baik? Apabila kau bermaksud baik, pergilah dari sini. Jangan mengganggu orang-orang yang sedang beristirahat. Justru itulah aku kemari. Sawar, apa maumu? Apa maumu? Sebelum pedangku ini menebas batang lehermu, lebih baik kau pergi dari sini. Kau bukan manusia biasa, tetapi jelas kau adalah manusia siluman. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kalau kau berniat baik kemari. Ayo, pergilah. Selamanya manusia tak ada yang berpikiran baik. Kalau ia pintar, ia pun mengakali kawannya. Kalau bodoh, ia pun akan membodohi sesamanya. Untuk itulah aku memilih jadi ular manusia. Lalu apa maumu menemuiku di sini? Hah? Dan mengganggu orang-orang yang beristirahat? Tentu saja aku ingin mencicipi darahmu. Orang ngajar! Aku tidak akan membiarkanmu. Ya! Kau, mengapa kau diam dan kau kaget karena aku tidak mempan dengan pusakamu itu? Kemarilah kau, jangan mundur supaya aku bisa meraba tengkukmu dan menggigit lehermu. Kemana kau? Mau kemana? Kau. Katanya mau membunuhku. Marilah, jangan mundur. Jangan mundur begitu. Kau. Jangan takut, Gelaga Biru. Kau tahu namaku? Kau tahu namaku? Prajurit kok takut. Siapakah dirimu? Siapakah? Gelaga Biru. Aku ingin berkawan denganmu. Mengapa kau takut padaku? Karena kau. Karena aku ular. Iya. Siluman! Gelagah Biru ternyata tidak kuat menahan apa yang dilihatnya. Ia ngeblak seketika saat ia melihat manusia berkepala ular itu berjalan menghampirinya. Ia tidak mampu berbuat apa-apa. Sawer manusia berkepala ular itu hanya tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema. Ia lalu meninggalkan Gelagah Biru yang tergeletak tak berdaya. Ada apa ini? Siluman ular! Diam! Periksa sekeliling tempat ini. Kepung! Ayo kepung! Pagar gede! Jangan sampai lolos! Tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang, tidak ada siapapun di sini. Periksa baik-baik, jangan gegabah. Baik, Kakang. Kakang Gelagah Ireng, ternyata Gelagah Biru pingsan, Kakang. Cepat kepung tempat ini. Ayo. Gelagah Biru, bangun! Manusia. Bangun! Ayo bangun! Jangan menghijau kau. Manusia, Kakang. Ular. Aduh, Gelagah Biru. Apa maumu? Katanya kau ingin menghabisi ular itu. Tapi ternyata kau malah semaput begini. Apa maumu? Ha? Kakang, aku tak bisa membunuh ular itu, Kakang. Siluman, Kakang. Siluman
Siluman? Iya. Siluman bagaimana? Kau ini bicara apa, ha? Bicara macam-macam saja. Kakak, kita harus hati-hati. Kau kumpulkan anak-anak. Biar aku jelaskan. Hei, semuanya! Semuanya kumpul! Ada apa di sini? Ada apa? Sudah, diam. Semuanya diam. Dan dengarkan aku. Kalian tidak perlu mencari orang itu. Kalian harus jaga diri. Dengarkan. Ayo silakan adik Gelaga Biru. Ceritakan apa yang kau alami. Kawan-kawan tidak perlu mencari orang itu. Ternyata di sini tadi ada siluman ular. Siluman ular? Iya, siluman ular. Manusia ular. Kita harus hati-hati. Kalau tidak, kita bisa celaka. Jadi yang membo dan menggoda kita adalah makhluk siluman. Ini sudah tidak beres. Aku jadi tidak mengerti. Kakak, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terpedaya. Kawan-kawan, tolong sebar. Hati-hati. Kita harus tetap berwaspada. Bagaimana, Paman? Bagaimana usahamu? Mereka akan kaget setiap kali menemukan orang-orang kita. Mereka memang lebih mulia dari kita. Tetapi yang namanya makhluk manusia itu suka ceroboh. Mereka bodoh dalam menghadapi kita. Jangan berkata begitu, Paman. Mereka juga banyak akal dan cara. Kalau mereka dendam, pasti mengirimkan syarat dan membawa tumbal. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hamba sangat percaya pada Kanjeng Ratu. Jadi kita tidak akan khawatir dalam menghadapi mereka. Benar, mereka memang banyak akal. Tetapi kalau kita tekan terus-menerus, mereka pun akan kapok. Dan mereka akan mikir 1000 kali. Paman, kita telah mengirimkan orang-orang yang bisa kita percaya. Ada baiknya jika Paman melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh para siluman. Jangan khawatir Kanjeng Putri. Hamba akan melaksanakan tugas sekarang juga. Setelah mengangguk, Singorekso bablas lenyap dari hadapan Putri Hijau. Putri Hijau pun melakukan hal yang sama. Ia menuju ke tempat yang rawan, di mana Pasuruan menghadapi goncangan dan kehebohan. Di tengah kancah peperangan, hadirlah orang-orang aneh yang mengganggu ketenangan mereka. Lanjar, kau pun harus lebih giat melakukan tugasmu. Hamba, Kanjeng Putri, hamba telah melakukan tugas dengan baik. Dan hamba saat ini akan menemui orang-orang Pasuruan. Jangan sampai kau terikat oleh cokro tali murdo lagi. Hamba, Kanjeng Putri, hamba akan berhati-hati. Ikuti Paman Singorekso, supaya ia pun bisa mengamat-amatimu. Baik, Kanjeng Putri, hamba mohon pamit. Begitukah yang namanya manusia? Mereka selalu ketakutan apabila makhluk-makhluk perayangan mengganggu mereka. Orang Pasuruan akan kalang kabut. Jadi ada makhluk siluman datang kemari. Kau tidak bohong, Gelaga Hireng? Kanjeng Tumenggung, Gusti ini bagaimana? Hamba ini bekerja sudah cukup lama pada Kanjeng Tumenggung. Dan Kanjeng Tumenggung seolah-olah tidak mau percaya pada hamba. Hamba sungguh tidak mengerti. Bukannya aku tidak mau mengerti, Gelaga Hireng. Tapi aku belum percaya sebelum aku melihat sendiri. Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Dimas Gelaga Biru. Iya, Kakang. Coba kau ceritakan sendiri pada Kanjeng Tumenggung, agar beliau lebih percaya dari penuturanmu. Baik, Kakang. Hamba Kanjeng Tumenggung. Nah, ceritakanlah semuanya. Jangan kau mengurangi, Gelaga Biru. Kanjeng Tumenggung, ampunkan hamba. Benar, tadi malam hamba diganggu oleh siluman ular. Kau jangan mengada-ada. Jikalau hamba mengada-ngada, nyawa hamba sebagai taruhannya. Hamba menghadapi siluman ular itu. Hamba melihat seorang manusia berkepala ular. Semula hamba tidak mengira. Hamba dan Kakang Gelaga Hireng hanya mencium bau anyir. Lalu kami mencari ular itu. Dan ketika melihat semak-semak belukar bergerak-gerak, hamba tubruk, hamba tebas, dan hamba pangkas. Tak taunya yang hamba hadapi adalah makhluk siluman. Masya Allah. Apa ini yang terjadi? Apakah benar apa yang disampaikan oleh orang-orangku? Jangan-jangan ini ikut campur Nyai Roro Kidul. Kanjeng Tumenggung, apa maksudnya? Kanjeng Tumenggung mengira ini tindakan Nyai Roro Kidul? Siapa lagi yang mampu menciptakan keanehan-keanehan? Lagi pula sudah terkabar bahwa Den Mas Rangsang, Romonya, juga kakeknya, mereka mempersunting Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul adalah mempelai abadi, penguasa Mataram. Karena mereka telah terikat oleh perjanjian, dan hanya mereka yang tahu. Aku hanya mendengar bisik-bisik ini setelah membicarakan banyak hal dengan Dimas Jogodipati.
Lalu apa yang harus kita lakukan, Kanjeng Tumenggung? Benar, Kanjeng Tumenggung. Kanjeng Tumenggung harus cepat-cepat ambil tindakan untuk menghadapi para siluman itu. Hanya satu yang bisa kulakukan, Gelagahir. Gagah Biru, kita harus menyerah. Apa? Oh, Kanjeng Tumenggung, hamba tidak bisa. Hamba tidak akan pernah menyerah. Hamba juga tidak akan menyerah sekalipun hamba cacat seperti ini. Tidak. Kanjeng Tumenggung tidak boleh terpengaruh oleh cerita Gelagahir dan Gelagah Biru. Hamba akan tetap maju sekalipun hamba cacat seperti ini. Hamba juga tidak akan pernah menyerah, Kanjeng Tumenggung. Sungguh, ini suatu perbuatan nista dan memalukan. Lalu apa kata anak buah kita? Bagaimana kata prajurit-prajurit dan seluruh rakyat Pasuruan bila kita menyerah di bawah panci-panci Mataram? Aku tidak habis pikir. Mengapa kalian masih tetap berkeras hati? Pasukan Mataram jelas-jelas dibantu oleh Nyai Roro Kidul. Mati satu, tumbuh 1000. Mereka merangkak bagaikan semut yang lapar melihat bangkai jangkrik. Aduh. Hamba tidak ingin Kanjeng Tumenggung tergesa-gesa. Kanjeng Tumenggung harus bisa menghadapi orang-orang Mataram. Kita semua harus bisa menghadapi orang-orang Mataram. Benar, Kakang. Aku setuju dengan pendapatmu itu. Kanjeng Tumenggung, dengarkanlah panglima-panglima kita. Kita harus malu dengan tekad mereka. Hamba tidak setuju apabila Kanjeng Tumenggung undur. Kalian orang-orangku, kalau kita memaksakan diri, artinya kita akan segera jadi bangkai. Jadi benar, kalian percaya pada siluman-siluman itu? Hamba sendiri mengalaminya. Bagaimana hamba tidak percaya? Hamba sampai pingsan. Kanjeng Tumenggung, dengarkanlah mereka. Hamba mohon sekali ini saja. Untuk masalah manusia siluman itu, jikalau aku belum menghadapinya sendiri, aku tidak akan percaya. Aku tidak mengerti mengapa bisa seperti ini. Kanjeng Tumenggung, ampunkan hamba. Hei, siapa kau bocah hayu? Kenapa petang-petang sampai ke tempat ini? Hamba telah memohon izin pada tuan-tuan pengawal, dan hamba diperkenankan menghadap Kanjeng Tumenggung. Hamba mohon perlindungan Kanjeng Tumenggung. Ada masalah apa lagi? Biasanya orang-orang sepertimu ini banyak yang memilih hidup sebagai sekar margi. Lalu kau ini siapa? Hamba memang orang hina, Kanjeng Tumenggung. Apabila Kanjeng Tumenggung menganggap hamba sebagai perempuan sekar margi, baiklah, hamba terima. Namun perkenankan hamba mohon perlindungan, karena hamba tidak mampu menghadapi keganasan orang-orang Mataram yang menyiksa hamba, Kanjeng Tumenggung. Oh alah, orang secantik dirimu mau disiksa. Baiklah, aku akan melindungimu. Orang-orang Mataram memang keterlaluan. Mereka menjarah raya harta benda dan memperkosa para perempuan. Baiklah, kalau kau meminta perlindungan padaku, masuklah ke sentongku. Bersembunyilah di sana. Benarkah Kanjeng Tumenggung? Kau ini bagaimana? Kau datang jauh-jauh, minta perlindungan kepadaku setelah aku bersedia melindungimu. Mengapa kau ragu-ragu dan tidak percaya padaku? Ayo, masuk di sentong sana. Nanti aku akan menyusul. Terima kasih, Kanjeng Tumenggung. Kanjeng Tumenggung, hati-hati. Daripada aku tegang memikirkan orang-orangku yang tidak becus perang, memikirkan orang-orangku yang bisanya cuma melapor, lebih baik aku menerima tawaran manis dari bocah hayu tadi. Aku tentu masih pantas menikmatinya, bukan? Kanjeng Tumenggung selalu pantas. Lelaki semakin tua semakin matang, Kanjeng Tumenggung. Ibarat tebu itu, kalau makin tua makin manis air gulanya. Baiklah Galihasem, biar ku susul gadisku. Nanti kalau memang pulen, kau akan ku beri bagian. Sekar Margi, jadi benar kau seorang Sekar Margi? Hamba, Kanjeng Tumenggung. Karena Kanjeng Tumenggung yang melindungi hamba, maka seluruh tubuh hamba dan semua hidup hamba serahkan pada Kanjeng Tumenggung. Dan kau rela menyerahkannya kepadaku, orang tua semacam aku ini. Kau nanti menyesal.
1000 ampun Kanjeng Tumenggung. Hamba lebih baik menyerahkan diri pada junjungan hamba daripada hamba dipaksa dan diperkosa oleh orang-orang Mataram yang ganas itu. Baiklah kalau begitu. Oh, bocah ayu. Kau tidak boleh menjadi Sekar Margi. Kalau kau hanya menjadi perempuan penghibur prajurit-prajurit Mataram, tentu kau akan tersiksa. Dan pilihanmu sangat tepat. Meladeni junjunganmu yang tegang dan kelelahan menghadapi keganasan prajurit-prajurit Mataram. Sekar Margi. Hamba Kanjeng Tumenggung. Kau rela? Ya? Kau benar-benar rela? Aku tidak memaksamu loh. Hamba tidak menyesal Kanjeng Tumenggung. Hamba rela menyerahkan segalanya untuk Kanjeng Tumenggung junjungan hamba. Nah, mendekatlah kemari. Mendekatlah. Tolong kau pijiti aku. Iya. Tumenggung Kapulungan duduk di pinggir ranjang. Lalu Dewi Lanjar yang dianggapnya sebagai Sekar Margi atau perempuan penghibur itu pun nampak mesra sekali memijiti Tumenggung Kapulungan. Tumenggung Kapulungan meremelek dipijitinya. Lalu ia menggelepar dalam dekapan Dewi Lanjar. Bagaimana Kanjeng Tumenggung? Ya, teruslah. Terus Sekar Margi. Iya, terus. Siapa namamu? Lanjar Kanjeng Tumenggung. Lanjar. Orang tuamu pasti berharap agar kau bisa menjadi lanjaran. Andaikan kau lanjarannya, aku ini pohon kacangnya. Yang bisa melilit dan merambat di tubuhmu. Kanjeng Tumenggung bisa saja. Pijatanmu sungguh enak, Lanjar. Rasanya aku berada di awang-awang. Kau tahu, dari semua istriku, nampaknya belum ada yang senikmat ini. Gusti bisa saja. Mengapa tubuhmu dingin sekali, Lanjar? Hamba masih menyimpan rasa takut, Kanjeng Tumenggung. Tanganmu juga tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tidak sangat tadi. Kenapa? Kau tidak perlu takut kepadaku, Lanjar. Hamba khawatir. Apakah hamba bisa menyenangkan Kanjeng Tumenggung atau tidak? Kau ini, bukankah aku sudah bilang padamu? Aku merasakan nikmatnya pijitanmu. Dan aku tentu saja senang karena kau begitu lembut dan sabar memijitiku. Dalam keadaan tegang dan capek seperti ini, aku memang sangat memerlukan pijatan-pijatan seperti ini. Iya. Teruslah. Iya. Tapi kenapa kau? Tumenggung Kapulungan tidak sempat menjerit lagi. Ia hanya bisa memekik dan matanya melotot. Sebab yang memijitinya telah berubah menjadi seekor ular raksasa. Ia menggelepar lunglai, pingsan tak sadarkan diri. Para dayang-dayang yang mendengarkan pekikan dan jeritan Tumenggung Kapulungan berlari menghampiri kesentong pribadi pemuka Pasuruan itu. Para selir pun berlari menghambur ke pembaringan Tumenggung Kapulungan. Kanjeng Tumenggung? Kanjeng Tumenggung? Ada apa ini? Kanjeng Tumenggung! Bayu ini kenapa? Kanjeng Tumenggung. Apa yang terjadi? Dayang-dayang. Mengapa kalian membiarkan Kanjeng Tumenggung sampai begini? Dewi Atem. Tolonglah panggilkan tabib. Panggil dukun. Baik, Gusti. Tenanglah. Mengapa dia seperti ini? Kanjeng Tumenggung. Kanjeng Tumenggung. Dengarkan hamba. Kanjeng Tumenggung. Dengarkan kami. Kanjeng Tumenggung. Kanjeng Tumenggung. Apa? Kanjeng Tumenggung bertemu dengan siluman? Jangan keras-keras. Barangkali apa yang kita bicarakan selama ini benar adanya. Banyak siluman yang muncul di wilayah Pasuruan. Kita harus menghentikan hal ini, Kakang. Apa usul? Yang jelas, aku tidak bisa terlibat banyak.
Kita butuh dukun dan pawang. Kalau kita tidak memanggil mereka, kita tidak bisa mengatasi masalah ini. Kita harus memanggil Mbah Dukun. Mbah Luwing maksudmu, Kakang? Iya. Hanya Mbah Luwing dukun istana yang bisa kita andalkan. Tapi, kalau ini benar-benar campur tangan Nyai Roro Kidul, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita tidak boleh menyerah. Aku sendiri akan memanggil Mbah Luwing. Bagaimana? Itu yang akan saya bicarakan kepadamu, Gelagah Biru. Berangkatlah. Ada apa, Tuan Gelagah Biru? Kanjeng Tumenggung memanggil hamba. Benar, Mbah Luwing. Kanjeng Tumenggung membutuhkan pertolongan Mbah Luwing. Memang sudah lama aku tidak sowan Kanjeng Tumenggung. Lebih-lebih Kanjeng Tumenggung dalam keadaan sibuk seperti ini. Apa yang bisa dilakukan orang tua semacam aku ini, Gelagah Biru? Jangan begitu, Mbah Luwing. Marilah bersama hamba. Sebuah kereta telah menunggu kesediaan Mbah Luwing. Baiklah. Kalau memang aku masih dibutuhkan Kanjeng Tumenggung, aku akan menyiapkan Ubo Rampe untuk menghadap ke istana. Seharusnya masalah seperti ini segera diatasi. Kami mengerti, Mbah. Tapi Mbah Luwing tahu sendiri kan, Pasuruan dalam keadaan perang. Saya sendiri, jika tidak malam seperti ini, tak bisa memanggil Mbah Luwing. Banyak tabib dan dukun yang telah kami panggil, tetapi tidak semuncul Mbah Luwing. Untuk itulah, saya menemui Mbah Luwing. Ketika Mbah Luwing tepat sampai di depan pintu gerbang istana Kadipaten Pasuruan, Tumenggung Kapulungan siuman dari pingsannya. Ia masih dikerumuni para selir dan istrinya. Wajahnya pucat. Ia belum bisa mengucapkan kata-kata yang jelas. Mbah Luwing, terima kasih kau datang. Hamba sowan Kanjeng Tumenggung. Barangkali ada yang bisa hamba lakukan untuk Kanjeng Tumenggung. Mbah Luwing, saya tidak habis mengerti. Banyak siluman berkeliaran di wilayahku. Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Hamba mohon agar yang lain keluar dari ruangan ini. Hamba akan mengatasi masalah ini. Aku juga tidak tahu, Mbah Luwing. Kalau masalah seperti ini begitu cepat muncul, saya tidak habis mengerti. Perempuan itu berubah menjadi ular sebelum akhirnya saya pingsan. Mbah minta Kanjeng Tumenggung duduk bersila. Hamba akan menyalakan dupa dan membaca mantra-mantra. Mbah Luwing, dukun sakti istana Kapulungan itu duduk bersila. Dengan cepat ia menyediakan dupa, menyalakannya, lalu menaburkan kembang di sekelilingnya. Mulutnya komat-kamit membaca mantra dan doa suci. Hong lila hong sekarang pawono langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niat ingsun amatek aji liring surya. Niat ingsun pingin karo opo sajatining cariyos. Hong lila heng sekarang pawono langgeng. Gusti Allah Maha Kuwasa. Gusti Allah datang kini. Gusti Allah kang weruh, kang sumuro apa wae kang ana ing ngarsane lan apa wae kang ora ana ing ngarsane. Kabeh mili lan tumandha kaya ana ing tetepaning janma. Mbah Luwing, untuk apa kau ikut campur dalam masalah ini? Kanjeng Ratu, ampunkan hamba apabila hamba sowan dan menghamba. Mbah Luwing tak perlu ikut campur. Mbah Luwing ku minta cukup menjalankan tugas seperti biasa. Aku tak ingin murka kepadamu. Ampunkan hamba, Kanjeng Ratu, ampunkan hamba apabila dianggap menyalahi aturan Kanjeng Ratu. Aku tidak ingin kau ikut campur. Sebaiknya kau pergi dari sini. Aku bertanggung jawab atas semua ini.
Mbah Luing bagaikan ditampar wajahnya. Ia sampai terlompat dari duduk bersilanya. Tubuhnya menabrak dinding bilik Adipati Kapulungan. Junjungannya menjadi heran dan terbelalak dengan mulut melongo. La ilaha illallah. Mengapa aku bisa seperti ini? Ampunkan saya, Nyai Roro Kidul. Bukan maksudku untuk menyakiti hatimu. Saya tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya butuh penjelasanmu. Ampunkan saya. Hati-hatilah, Mbah Luing. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tentram apabila mengusik langkah-langkahku. Nah, kau sudah kuperingatkan, lakukanlah tugasmu dengan baik. Dan jangan sekali-sekali mengganggu singa yang sedang tidur. Saya berjanji, Kanjeng Ratu. Saya tak akan mengganggu. Illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana, Mbah Luing? Bagaimana? Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Hamba tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau Kanjeng Tumenggung sudi mendengarkan hamba, tolong jangan kita lanjutkan mengayunkan pedang terhadap Mataram. Mengapa begitu, Mbah Luing? Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Nampaknya ada kekuatan gaib yang harus kita perhatikan amanatnya. Hamba tidak ingin Pasuruan terjadi pagebluk. Mengapa, Mbah Luing? Hamba ingin menghormati sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebaiknya tidak perlu ngarupiru makhluk yang memiliki kekuatan besar. Kita lebih baik saling menghargai dan saling menghormati. Maksud Mbah Luing, Kanjeng Tumenggung akan sembuh. Kanjeng Tumenggung tidak akan apa-apa. Para kaulo alit pun akan terlindung apabila Kanjeng Tumenggung tidak ngurak-ngurik kehendak Kanjeng Ratu. Maksud Mbah Luing, aku... Iya. Kanjeng Tumenggung tidak akan sembuh apabila berani ngurak-ngurik kehendak Kanjeng Ratu. Hamba tak ingin terjadi pagebluk di Pasuruan ini. Pagebluk? Kanjeng Tumenggung, pagebluk bisa berupa bencana peperangan, bisa parah, sakit, penyakit, dan sebagainya. Semua ini tentu saja dapat dilakukan oleh makhluk-makhluk dari alam perayangan. Mbah Luing, apa yang harus kulakukan? Tentu saja kita lebih baik mengibarkan bendera putih. Biarkanlah panji-panji Mataram berkibar di Pasuruan ini. Apa tuh artinya semat, derajat, dan pangkat? Daripada mengorbankan nyawa para kaulo alit yang tidak berdosa. Kalau begitu, aku akan mengumpulkan orang-orangku. Tapi aku tidak bisa berdiri. Kau bisa menolongku, Mbah Luing? Hamba, Kanjeng Tumenggung, bagaimana mungkin hamba menolak keinginan junjungan hamba? Hamba akan minta tolong pada para prajurit. Sengaja saudara-saudara aku kumpulkan. Ini sangat terpaksa, karena aku tidak ingin mengorbankan rakyatku yang tidak berdosa. Biarlah aku dikatakan pengecut. Biarlah aku dikatakan licik dan tidak berani. Terus terang, semuanya ini datang dari firasatku yang paling dalam. Tentu saja saudara-saudara sudah mendengarkan keterangan dari Mbah Luing. Firasat buruk itu. Jadi, kita harus menyerah pada Mataram, Kanjeng Tumenggung?
Gelagah Biru, Gelagah Ireng, Galih Asem, dan semua perwira-perwira Pasuruan yang sangat kuhormati. Terus terang, kita tidak kalah, tapi kita mengalah. Kita masih bisa melanjutkan misi ini. Tetapi aku malu menyampaikan pada saudara-saudara. Hamba malu menjilat ludah sendiri. Gelagah Biru, ini bukan masalah semat, derajat, dan pangkat. Aku bukan pemimpin yang baik, Gelagah Biru. Maafkan aku. Kanjeng Tumenggung, hamba malu. Hamba tidak bisa menerima kenyataan ini. Hamba juga tidak bisa. Hamba akan menentang Mataram. Lebih baik hamba mati berkalang tanah daripada hamba harus mengakui Mataram. Tidak bisa. Hamba tidak mau. Perwira-perwiraku, putra-putra Pasuruan yang terbaik, lihatlah aku ini. Apa yang dialami Gelagah Biru telah aku alami juga. Aku sekarang percaya kalau ada makhluk-makhluk siluman yang mengganggu langkah kita. Nah, perjuangan saudara-saudara tidak berhenti. Aku yang menanggung malu. Biarlah aku yang menjadi tumbal segalanya. Memang malu, dan malu sekali. Tetapi demi rakyatku, demi keselamatan Kabul Alit. Bagaimana ini, Kanjeng Tumenggung? Kita menjilat ludah sendiri. Gelagah Biru, dengarkan baik-baik. Aku sakit dan aku akan tetap berbaring. Kalian bisa melanjutkan misi dan perjuangan kalian. Tolong berangkatlah kalian ke Surabaya. Suruh salah satu anak buah kalian mengibarkan bendera putih. Gelagah Biru, Galih Asem, Gelagah Ireng, kalian bisa meninggalkan Pasuruan. Beritahukan pada junjungan kita, Kanjeng Pangeran Pekek, kalau aku kalah. Bergabunglah pada mereka. Berjuanglah. Bawa seluruh anak buah kalian. Aku menyerah. Kanjeng Tumenggung. Lihatlah, Mbah Luing masih ada di sini sebagai saksinya. Lekaslah kalian berangkat. Biarlah malu ini kutanggung sendiri. Akhirnya kita mampu menakut-nakuti mereka. Mereka mengibarkan bendera putih, tapi belum mengibarkan bendera Mataram. Paman Martoloyo, jangan khawatir. Aku sendiri yang akan menemui Paman Kapulungan. Jangan khawatir, Paman. Hamba akan mengejar orang-orang Kapulungan yang berlari ke arah timur. Akan kita gebuk dan kejar mereka sampai dimanapun mereka berlari. Iya, itu terserah Paman Martoloyo. Paman tahu apa yang harus Paman lakukan. Kalau begitu, mari kita ke istana Kadipaten. Kita kibarkan bendera merah, hitam, dan putih. Kita kibarkan panji-panji Mataram. Hidup Mataram! 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 Bagaimana Paman Kapulungan? Kita lanjutkan pertempuran ini atau kau kibarkan panji-panji Mataram di wilayahmu? Kanjeng Tumenggung Sepuh, ampunkan hamba. Bukan maksud hamba menentang kedaulatan Mataram, tapi hendaknya Kanjeng Tumenggung Sepuh tahu, hamba ini sekedar alat, hamba ini hanya bawahan. Kami tidak memaksa Paman, tapi pertempuran yang tidak berkesudahan menimbulkan bencana besar. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba tidak pernah berkeinginan perang. Hamba hanya menginginkan kenyamanan dan kedamaian. Nyatanya, kita telah berhadap-hadapan sebagai musuh. Aku tidak ingin berpanjang kata, Paman. Satu hal yang saya harap. Kibarkanlah bendera merah hitam putih di Pasuruan. Jangan hanya bendera putih. Kanjeng Tumenggung Sepuh, apakah orang-orang hamba belum mengibarkan bendera Mataram? Jika sudah, saya tidak sampai di sini. Hamba telah memerintahkan supaya mereka mengibarkan panji-panji merah hitam dan putih. Paman tidak menyesal bergabung dengan Mataram? Mataram atau manapun, akan hamba coba membuka diri. Paman terikat dengan sumpah. Sekarang tatanan dan aturan Mataram yang berlaku di sini. Sedangkan orang-orangmu yang lari ke timur telah menjadi tanggung jawab kami. Kanjeng Tumenggung, Pasuruan menyerah. Purbowaseso, mati dan hidup hamba dan seluruh kawulo Pasuruan, hamba serahkan semuanya. Hamba akan mengibarkan panji-panji Mataram di sebelah kanan bendera putih.
Maka demikianlah Temenggung Kapulungan memerintahkan salah seorang prajurit untuk mengibarkan panji-panji putih, tanda pernyataan diri Pasuruan pada Mataram. Namun orang-orang di bawah pimpinan Temenggung Surotani dan Martoloyo makin ganas dan geram. Mereka melihat para prajurit Temenggung Kapulungan yang melarikan diri dan menuju ke arah Wirosobo. Sorak-sorai bala tentara Mataram makin luar biasa. Nampaknya Paman Kapulungan mengetahui hati kita, Paman Martoloyo. Hamba senang sekali bendera merah, hitam, dan putih telah berkibar di atas Pasuruan. Perkenankan hamba pergi ke Wirosaban, Eyang Surotani. Hamba akan mengejar orang-orang Kapulungan yang lari ke sana. Kita bersama, Paman Temenggung. Paman tahu, kita belum selesai, bukan? Iya, kita menyisir dari Pasuruan sini. Winongan, kita langsung saja menuju ke Wirosobo. Kita menyisir, menyidet hutan agar perjalanan kita lebih cepat. Ya, itu perjalanan yang terbaik. Prajurit-prajurit Mataram! Pada saat ini, Pasuruan telah bertekuk lutut dan mengakui kedaulatan Mataram. Misi kita belum selesai. Sebagian besar prajurit Pasuruan lari ke timur. Untuk itu, kita harus melanjutkan perjalanan mengingatkan mereka. Saudara-saudara setuju? Setuju! Terima kasih. Kita telah bersatu hati. Rencana kita berhasil dengan baik. Ingat, 2 karung makanan musuh sama halnya dengan 20 karung perbekalan kita. Untuk itu, saya berjanji pada saudara-saudara yang berhasil merampas makanan musuh, maka akan saya beri hadiah yang berarti. Terima kasih. Untuk yang kedua, siapa yang bisa merampas kereta musuh juga akan mendapat pangkat. Saudara-saudara tahu? Baik. Aku tidak bermanis mulut, tapi aku menjalankan amanat junjungan saudara-saudara. Untuk itu, hari ini juga kita menuju ke Wirosobo. Perhatian! Seluruh bala tentara, maju! Maju! Puluhan ribu prajurit Mataram meninggalkan Pasuruan. Ratusan ribu prajurit pilihan Mataram masih ditempatkan di sana untuk menjaga keamanan di Pasuruan. Sementara itu sebagian besar terus merangsek menuju ke Jawa Timur untuk mengejar orang-orang Temenggung Kapulungan yang berlari ke Surabaya. Apa pendapatmu, Paman Martoloyo? Kita harus rencanakan lebih matang lagi. Yang jelas, hamba telah memerintahkan Dewi Walik dan Dewi Maut untuk menangkap Paman Wirosobo. Kalau ia melakukan perlawanan, kita habiskan. Tetapi aku ingin ia ditangkap hidup-hidup. Hamba juga menginginkan tokoh Wirosaban ini ditangkap hidup-hidup. Hamba percaya pada Wulan dan Walik. Baiklah, kita ikuti mereka. Saya senang sekali. Karena Kanjeng Tumenggung memperhatikan pada putra-putra Mataram. Memberikan hadiah merupakan picuan semangat yang besar dan menimbulkan persatuan. Ini sungguh taktik yang jitu untuk memacu semangat. Bagi yang berprestasi, memang pantas untuk menerima hadiah. Kita harus maju. Awasi yang tidak kerja dengan baik. Siapa saja yang menyeleweng dan kerjasama dengan musuh, tidak ada ampun. Saya mendapat kabar Nak Mas Peki memakai orang-orang Bangkalan. Apa? Paman Kapulungan menyerah? Oh, pengkhianat! Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Jangan salahkan Kanjeng Temenggung Kapulungan. Lihatlah, hamba adalah korban peperangan. Kanjeng Temenggung hanya ingin menyelamatkan para kaulo alit yang tidak bersalah dan berdosa. Kalau Temenggung berkhianat, tentu saja tidak mengutus hamba yang telah cacat ini. Jiwa raga hamba untuk Surabaya. Benar, Kanjeng Pangeran. Kami diutus kemari untuk membela Surabaya. Kami sungguh tidak akan pernah setuju dengan pemerintahan Mataram. Surabaya adalah junjungan kami. Tanah air kami yang akan kami bela sampai titik darah penghabisan. Apakah ucapan kalian bisa kupercaya? Disembelih pun hamba bersedia, Kanjeng Pangeran. Kalau kami berkhianat,
Mana mungkin kami berlari kemari? Hamba sudah menyampaikan masalah ini, Kanjeng Pangeran. Terima kasih, Paman Lelono. Ya, Paman Kapulungan menjadi tumbal. Tidak sebagai tumbal, Kanjeng Pangeran. Kita harus rela berkorban. Percayalah pada hamba. Hamba telah mengumpulkan arek-arek Madura, arek-arek Surabaya menjadi bala tentara yang ampuh untuk menghadapi Mataram. Di sini Kanjeng Pangeran telah melihat Kyai Pati, Adi Pesagi, Paman Martonegoro. Semuanya ada di sini. Lasem, Tupan, Gresik, semuanya ada pada kita. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Tapi tidak kuduga setragis ini. Begitu cepat Paman Kapulungan menyerah. Hamba juga tidak mengerti. Hamba tak mengerti Temenggung Kapulungan mengibarkan panji-panji Mataram. Orang-orang Mataram terus merangsek ke timur. Mereka mendekati kota Raja Mataram. Hamba akan berada di depan. Hamba akan menggempur Mataram. Iya, kita hadang mereka di seberang Kali Berantas. Bagus. Kita hadang mereka di Kali Andoko. Kali Berantas? Benar, Kanjeng Pangeran. Kali Andoko atau Kali Berantas merupakan pertahanan buat kita. Mungkin Paman Martonegoro bisa menyusun strategi untuk menghadapi pekundal-pekundal Mataram. Ronggololono masih bisa menghadapi mereka. Ya, kita jebak orang-orang Mataram di sebelah timur Andoko. Kita sebagian besar bersembunyi di hutan Andoko Wono. Dan orang-orang Dimas Ronggololono bisa mencegah di pinggir Kali Berantas. Demikian pula orang-orang Dimas Pesagi, Dimas Kyai Pati, dan orang-orangku sendiri akan membantu di perbentengan di pos-pos penjagaan. Hamba akan mengatur semuanya, Kanjeng Pangeran. Hamba akan menyiapkan pasukan Kendewo, pasukan Turonggo, pasukan Penombak, pasukan Pedang, dan pasukan Keris. Kita akan memapak mereka, Kanjeng Pangeran. Paman-paman bisa kupercaya. Harga diri Ronggololono sebagai taruhannya nyawa hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba sekalipun sudah tua, hamba masih bisa bermain pedang, Kanjeng Pangeran. Ya. Bagaimana saudara-saudara yang lain? Kami setuju. Ya, gabung Mataram. Gabung Mataram. Ya. Kami setuju. Ya, gabung Mataram. Gabung Mataram. Hancurkan Mataram. Ya, hancurkan Mataram. Nampaknya rencana Paman Ronggololono, Paman Pesagi, Kyai Pati dan Paman Martonegoro bagus sekali, Kanjeng Pangeran. Hamba setuju sekali. Kami bersedia di depan sebagai ujung tombak. Betul, Kanjeng Pangeran. Kami bersedia mati. Kami siap di depan, Kanjeng Pangeran. Terima kasih. Ternyata ada gunanya kita kumpul di sini. Nah, kalau begitu, semua persiapkan. Ingat, Andoko Wono sebagai pos utama dan orang-orang Paman Ronggololono ada di pinggir Kali Berantas untuk menyongsong kedatangan mereka. Janganlah khawatir, Kanjeng Pangeran. Hamba akan menyusun rencana yang jitu. Hamba akan menggebuk mereka dan hamba akan memukul mereka. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Kami setuju. Tapi apakah kita sudah menghitung pasukan kita? Kalau kita berkumpul semua, kurang lebih ada 40.000 prajurit pilihan. Ini kekuatan yang luar biasa. Menurut hamba, orang-orang Mataram kurang lebih terdiri dari 10.000 prajurit. Mereka memang gagah berani, tidak takut mati. Mereka memang prajurit-prajurit andalan. Tumenggung Anom Alap-Alap, Tumenggung Anom Singoranu, Tumenggung Anom Baurekso. Mereka benar-benar pimpinan yang luar biasa. Tumenggung Sorotani, Tumenggung Martoloyo. Mereka adalah andalan Mataram. Aku bersumpah demi Tuhan akan menggorok Tumenggung Sorotani. Tumenggung Ronggololono benar-benar nampak murka. Ia geram sekali melihat tekad dan semangat para pengikut dan pendukung Surabaya. Matanya memerah. Ia memegang gagang keris yang terselip di perutnya. Terus terang, Kanjeng Pangeran, hamba tidak terima apabila orang-orang Mataram terus merangsek ke arah timur dan terus menyerah raya wewenang dan telatah Surabaya. Sejak pertama aku juga tidak setuju, Paman Ronggololono. Akan kutunjukkan kepada orang-orang Mataram bahwa Surabaya tidak akan pernah tunduk. Kami akan berada di depan. Mati pun kami rela, Kanjeng Pangeran. Jangan khawatir. Terima kasih atas kesediaan paman-paman dan saudara-saudaraku. Hamba telah mempersiapkan Curit Mowo, Laskar Turonggo, dan Laskar Kendewo.
Semuanya telah hamba siapkan, Kanjeng Pangeran. Terima kasih atas kesikapan Paman Ronggololono. Hamba telah mempersiapkan pasukan penjaring dan penombak. Terima kasih atas kesiagaan Paman Martonegoro. Kami telah siapkan segalanya, Kanjeng Pangeran. Kalau begitu, menunggu apa lagi? Kita harus menyongsong pasukan Mataram. Saudara-saudara, saya harapkan saudara-saudara menyusun barisan untuk menghadapi keganasan orang-orang Surabaya. Kita tidak perlu menyeberang di sebelah timur Kali Berantas. Kita bisa berdiri di sisi Lengkong, Tembelang, Troso, Ringin Anom. Jadi kita ada di sebelah barat Kali Berantas. Nanti Paman Martoloyo bisa menyerbu ke arah utara. Sementara Kanjeng Pangeran Mangkubumi, Kelekukan dan Selatan. Para Tumenggung Anom agar mengikuti petunjuk Paman Martoloyo. Saudara-saudara, kita tidak boleh melangkah mundur. Kita telah menunjukkan kekuatan kita di hadapan para adipati yang telah meremehkan kita. Renong, Lumajang, hancur. Pasuruan telah angkat tangan kepada kita. Untuk itu kesan yang gegirisi dari orang-orang Mataram ini tidak boleh kita abaikan saja. Tumenggung Anom Singoranu. Hamba Kanjeng Tumenggung. Ku minta kau menjadi pasukan yang bisa diandalkan Mataram. Kerahkan seluruh anak buahmu menyisir Mojo Agung. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Dan kau Alap-Alap. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Kau menyisir sebelah kiri Kali Berantas. Perhatikan orang-orang Surabaya dan sekutunya yang tampak menyongsong kehadiran kita. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Hamba akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan Tumenggung Anom Baurekso supaya menyisir sebelah selatan Kali Berantas. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Malam itu juga, orang-orang Mataram menyisir sepanjang Kali Berantas. Tumenggung Surotani dan Tumenggung Martoloyo, juga Pangeran Purboyo dan Pangeran Mangkubumi, mengawal dan memimpin prajurit-prajurit Mataram. Dan pada saat yang sama, Wulan dan Pandansari sudah berada di Wirosobo. Kanjeng Tumenggung Surotani menginginkan Tumenggung Wirosobo kita tangkap hidup-hidup. Demikian pula dengan putranya, juga Patih Ronggo Pramono. Putra Tumenggung Wirosobo sekarang memegang kekuasaan cukup tinggi. Ia masih muda, tampan, dan gagah. Nampaknya ia bersemangat dalam menghadapi orang-orang Mataram. Kaulah yang harus menundukkan Pangeran Aryo. Aku yang akan menghadapi Tumenggung. Sementara Alap-Alap biar menghadapi Patih Ronggo Pramono. Dewi Maut, aku tidak bisa membiarkan masalah ini berlarut-larut. Aku akan mengirim Paman Ronggo Pramono maupun Kanjeng Tumenggung Wirosaban ataupun Pangeran Aryo Wirosobo. Aku tak akan membiarkan mereka lolos. Baiklah Dewi Malik, aku ingin kau segera bertindak. Aku dari arah selatan, kau dari arah utara. Kita berpencar. Baik Dewi Maut. Hati-hatilah, Patih Ronggo Pramono seorang sakti Mondroguno. Ia kebal senjata tajam. Lelaki tua dan buntung itu? Ya, satu-satunya orang yang sangat dipercaya Tumenggung Wirosobo. Aku makin penasaran untuk menangkapnya. Kita bisa kesulitan menghadapinya. Ayolah, kita ke sana. Paman Ronggo Pramono. Hamba Kanjeng Adipati. Bimbinglah ponakanmu, Dimas Aryo, agar Dimas Aryo ikut perang bersamamu. Kanjeng Adipati, biarkanlah hamba sendiri yang menghadapi orang-orang Mataram. Sekalipun kedua kaki hamba buntung, namun hamba tidak akan membiarkan orang-orang Mataram menggilas Wirosaban. Hamba bertanggung jawab. Paman Ronggo Pramono. Kau seorang Ronggo, seorang perwira, seorang ksatria, seorang panglima yang mumpuni. Aku tahu, Paman, tanggung jawabmu cukup besar. Dari muda sampai tua, kau mengabdi di Wirosaban ini dengan baik. Aku tidak akan membiarkan putraku Den Mas Aryo ongkang-ongkang kaki. Bagaimanapun juga, dia adalah pengganti tahtaku. Biarkanlah ia mengenal palagan perang. Oh, Kanjeng Adipati, berat hamba menjalankan tugas dan perintah ini. Sebetulnya, hamba tidak rela apabila Den Mas Aryo, Kanjeng Pangeran Aryo turut berperang. Aku tidak mau memanjakan anakku, Paman. Jikalau itu yang Kanjeng Adipati kehendaki,
Baiklah, hamba akan senantiasa menjaga Kanjeng Pangeran Aryo. Namun sebelum Kanjeng Pangeran Aryo turut ke medan laga, biarkanlah hamba sendiri yang menyongsong orang-orang Mataram. Paman Ronggo Pramono, aku merasakan sesuatu yang aneh. Perintahkanlah anak buahmu menjaga di sekeliling kota raja ini. Hamba Kanjeng Adipati, hamba telah memerintahkan para prajurit pilihan untuk mengamankan istana Paduka. Jangan khawatir, kami bertanggung jawab atas keselamatan Pangeran Aryo dan junjungan hamba. Aku ragu sekali. Apakah aku bisa menyertai kalian atau tidak? Yang jelas, mungkin masa-masaku harus terlewatkan. Berat aku mengatakannya padamu, Paman. Kanjeng Adipati, janganlah Kanjeng Adipati berbicara seperti itu. Sungguh, jikalau mati, hambalah yang terlebih dahulu mati. Namun ternyata Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan hamba hidup, walaupun dengan kedua kaki buntung. Alangkah ngerinya. Alangkah ngerinya menyongsong hari-hari akhir. Malam ini aku akan jamas kembang setaman. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, kuserahkan hidupku kepadamu. Paman, hamba Kanjeng Adipati. Maukah Paman menemani aku mandi kembang setaman di Sendang? Sendika dawuh Kanjeng Adipati, hamba akan menemani junjungan hamba. Malam itu juga, Tumenggung Wirosaban menuju ke Sendang. Ia ditemani anaknya dan Mas Aryo atau yang dikenal dengan Pangeran Adipati Aryo, Patih Ronggo Pramono, dan prajurit-prajurit andalan pun menyertai junjungan mereka dan menyediakan apa saja yang diinginkan Tumenggung Wirosaban. Barangkali tidak ada jeleknya apabila kita menyerahkan diri ke hadirat Gusti Allah. Aku tidak akan menyerah sekalipun orang-orang Mataram telah mengancamku. Lebih baik mati daripada harus menyembah Denwas Rangsang. Paman Ronggo Pramono, hamba Kanjeng Tumenggung. Wirosaban ini biarlah menjadi lautan api. Aku tidak ingin bersifat pengecut seperti Paman Kapulungan. Nah, saudara-saudaraku, kalian tahu artinya mandi jamas dengan air kembang setaman ini? Hamba Kanjeng Tumenggung. Semua ini adalah lambang penyerahanku pada Gusti Allah. Nampaknya kita memang harus menyerahkan segala-galanya. Kanjeng Tumenggung, apapun yang terjadi, hamba akan mengangkat senjata. Iya. Senopati, hamba Kanjeng Tumenggung. Lihatlah sebelah selatan. Ada orang yang melompat-lompat di dalam kegelapan. Tangkap dan kepunglah. Rangket dia. Hamba Kanjeng Tumenggung. Jangan biarkan dia lolos. Tunjukkan bahwa Wirosaban masih punya nyawa, masih punya mata dan telinga. Hamba Kanjeng Tumenggung. Saudara telah dikepung. Keluarlah. Jangan bersembunyi. Apabila saudara tidak keluar dari persembunyian ini, saudara akan kami pacung. Ayo kepung. Ayo. Tangkap hidup atau mati. Saudara-saudara boleh menggunakan senjata. Ayo. Beginikah yang dilakukan orang-orang Wirosaban? Ayo, tangkaplah aku dan keroyoklah. Di sana, siapakah kau? Malam-malam keluyuran di sini. Jika kau ada niat baik, bicaralah.
Tetapi kalau tidak, maka pedang kami akan bicara. Memang hanya kau yang bisa bicara dengan senjata tajam, Paman? Hei, Senopati Wirasaban, aku juga bisa menggunakan senjata. Bagus. Nampaknya kau memang bermaksud jahat. Aku akan menghadapimu. Senopati, katakanlah sekali lagi kepadaku. Apakah orang-orang Wirasaban akan mengangkat senjata terhadap Mataram? Sampai kami berkalang tanah, kami tidak akan menyerah pada siapapun. Kami akan membela apabila harga diri kami diinjak-injak. Ayo, majulah dan kerahkan orang-orangmu. Kau ternyata mata-mata Mataram. Kurang ajar kau. Hop, hiat! Hop, hiat! Hop, hiat! Hop, hiat! Hop, hiat! Ayo, kau! Ayo, tangkap dia! Hop, hiat! 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 Hop, hiat! Ayo, kau! Ayo, tangkap dia! Hop, hiat! Wulan dengan gigih melompat ke sana kemari. Ia mengamuk bagaikan benteng ketaton. Demikian pula terhadap orang-orang Senopati. Orang-orang Wirasaban itu pun mengamuk dan makin membabi buta melihat teman-temannya banyak yang menggelinding di tanah. Ayo, berhenti! Mampuslah kau! Berhenti! Di sana. Nampaknya dirimu yang datang lagi kemari. Dengarkanlah jawabanku. Aku angkat senjata atas Mataram. Paman Wirasaba, nampaknya kau memang keras kepala. Aku akan menggiringmu ke alam maut. Dewi Maut, nampaknya memang cocok dengan namamu. Di mana-mana kau berusaha menebarkan hawa maut. Paman, aku sudah peringatkan kepadamu. Kalau kau menyerah dan mengibarkan panji-panji merah hitam putih, maka kami tidak melakukan apa-apa. Seperti yang kami lakukan atas Kapulungan. Pasuruan telah mengibarkan panji-panji Mataram, maka kami tidak mengganggu mereka. Hei Dewi Maut, aku bukanlah orang licik seperti Kapulungan. Aku masih siap menghadapi orang-orang Mataram, dan aku akan mengayunkan pedang. Dan kau tahu sendiri, aku lakukan Madijamas Kembang Staman ini adalah sebagai rasa tanggung jawabku menjadi seorang pemimpin. Dan aku telah mengenakan pakaian putih-putih. Kau tentu tahu artinya semua ini. Dan malam ini nampaknya kau telah memancing kerusuhan. Anak-anak buahmu, orang-orangmu yang memulai perkelahian ini. Aku tidak mengganggu siapapun jika tidak menggangguku. Dan aku memang akan menebarkan maut bagi orang-orang yang menentangku. Bagus, Dewi Maut. Bagus. Malam ini juga aku katakan kepadamu. Aku mengibarkan panji-panji merah. Kita berperang, Dewi Maut. Dan jangan mentang-mentang. Aku akan menghadapi Laskar Mataram. Laskar Wirasaba tidak akan diam. Dan tidak akan membiarkan wilayahnya diinjak-injak. Bagus. Aku akan menyampaikan masalah ini pada Paman Martoloyo, Paman Surotani, dan para pembesar lainnya. Selamat tinggal, Paman-paman. Hiya! Kanjeng Tumenggung, apakah kami perlu mengejarnya? Tidak perlu, Paman. Biarlah. Biarlah dia menyampaikan tantanganku pada Surotani dan Martoloyo. Aku tidak takut menghadapi Mataram. Nah, mana Den Mas Aryo? Kanjeng Tumenggung, Kanjeng Pangeran Aryo tidak ada. Senopati, lekas sebarkan prajurit. Cari di mana Den Mas Aryo. Ya, baik. Ketiwasan. Kemana anakku? Dewi Balik, apa maksudmu mengganggu ketenangan kami di sini? Karena kami menegakkan panji-panji Mataram, maka aku sampai di sini. Katakan pada ayahmu, besok seiring matahari mereka, orang-orang Mataram akan membakar Wirasaba. Jangan terlalu sombong, Dewi Balik. Kita sama-sama masih muda. Ya, tidak ada gunanya aku prihatin mengurangi tidur dan makan apabila aku takut menghadapi tantanganmu. Sekarang pun, aku bersiap untuk mengayunkan pedang atas Mataram.
Pangeran Arya Wirosobo, putra Tumenggung Wirosaban itu ternyata menghadapi Dewi Walik, yaitu Putri Pandansari yang tiba-tiba mengancamnya. Pangeran Arya Wirosobo adalah pemuda yang tampan dan gagah. Ia suka berlaku prihatin. Ketika orang-orang ayahnya menghadapi Dewi Maut, ia telah mencium bau tidak sedap di sebelah utara wilayahnya. Dan memang benar, ia menghadapi seorang dewi cantik yang gagah perkasa. Inilah gunanya aku melakukan laku prihatin, Dewi Walik. Seperti juga kau mendapatkan amanat dan mandat dari rajamu. Aku menanggapi tantangan itu. Dan aku tidak akan membiarkan Wirosaban diinjak-injak oleh Mataram. Bagus sekali. Kalau itu yang kau inginkan, Arya Wirosobo. Akulah yang berkuasa di sini. Ramaku telah menyerahkan semua kebijaksanaannya kepadaku. Dan akulah yang bertanggung jawab atas semuanya. Pangeran Arya Wirosobo, kau tidak menyesal dalam usiamu yang masih muda ini. Sayang sekali, bukan? Dewi Walik, kita memang orang-orang yang masih muda. Tapi kadang-kadang kita lupa akan keberadaan kita. Apakah semua ini telah kau sadari? Bahwa kita telah diperalat untuk melakukan kepentingan orang yang tidak tahu arti kehidupan. Peperangan akan terjadi, Dewi Walik. Dan lautan darah pun akan membanjir. Kalau kau mengibarkan panji-panji Mataram, maka lautan darah tidak akan pernah terjadi, Pangeran Arya. Kalau kau menjadi seorang pemimpin, apakah kau akan membiarkan wilayahmu dirampas dan rakyatmu diinjak-injak? Kau ternyata belum memahami arti kepemimpinanmu, Pangeran Arya. Janganlah menyesal apabila aku akan menangkapmu. Sombong sekali kau, Dewi Walik. Jangan merasa digdoyo. Aku akan menghadapimu. Dan ingat-ingatlah ini. Aku akan membawa kepala ayahmu sebelum aku menangkap dirimu. Kau benar-benar lancang dan kurang ngajar. Kanjeng Pangeran! Berhenti! Berhenti, Kanjeng! Paman Senopati, minggirlah, Paman. Kanjeng Pangeran, berhenti! Bagaimana Kanjeng Pangeran bisa mengatakan ini bukan urusan hamba? Hamba adalah seorang senopati. Maka hamba harus mengamankan wilayah Wirosaban ini. Dan hamba tidak rela apabila Pangeran menghadapi masalah ini. Biarkanlah hamba yang membereskan perempuan itu. Menyingkirlah kalian. Aku sendiri yang bertanggung jawab pada Dewi Walik. Kanjeng Pangeran, dengarkanlah kami. Biarkanlah kami yang menangkap perempuan itu. Prajurit, tangkap perempuan itu. Ayo, bunuh dia! Orang-orang Wirosobo menjadi kelimpungan. Mereka mencari ke arah di mana Dewi Walik lenyap dalam kegelapan malam. Tak seorang pun yang mampu melihat kemana Pandansari bersembunyi dan melesat lenyap. Di sebelah barat Sungai Andoko, atau yang terkenal dengan Sungai Brantas, orang-orang Mataram telah berkemah mendirikan pesanggerahan. Pada malam itulah, Wulan sudah sampai di sana menghadap para pemimpin Mataram. Terima kasih atas laporanmu, Wulan. Kau telah memancing kemarahan orang-orang Wirosobo. Ini langkah yang bagus. Dengan demikian, mereka akan mengumbar amarah dan kurang menguasai diri. Tepat fajar menyingsing, kita lakukan gebrakan atas Wirosaban. Paman Martoloyo, nampaknya orang Wirosobo memiliki olah kanuragan yang mumpuni. Mereka juga mempunyai kesaktian yang luar biasa. Iya, aku melihat, terutama orang-orang di bawah pimpinan Ronggo Pramono. Si buntung itu masih menunjukkan taringnya. Iya, Paman. Patih Ronggo Pramono ternyata masih memiliki kekuatan luar biasa. Walaupun kemana-mana ia ditandu, namun ia rupanya masih diberi kepercayaan untuk menjadi seorang Ronggo, menjadi seorang panglima perang. Aku akan menggelindingkan kepalanya. Tapi Paman, Mas Cokro ingin kalau mungkin kita hanya diperkenankan untuk membawa mereka hidup-hidup. Dalam peperangan, membawa tawanan hidup-hidup adalah sebuah kehormatan, Wulan. Tetapi apabila terpaksa, maka biarlah kepala mereka saja yang kita bawa ke istana. Tidak, Paman. Hamba bertanggung jawab, karena hamba mendapat mandat. Baiklah, kuserahkan semuanya padamu. Tapi, jangan salahkan orang-orang yang menyertaimu apabila mereka melakukan tindakan yang brutal. Lalu di mana Dewi Walik? Barangkali memancing kerusuhan di daerah lain. Hamba berpencar, Kanjeng. Pada waktu yang sama, Pandansari telah menemui Pangeran Mangkubumi di ujung Sungai Brantas. Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk mendengarkan penuturan cucunya itu.
Jadi mereka benar-benar telah siap, Dewi Walik. Hamba Eyang, mereka telah mempersiapkan bala tentara. Dan mereka marah sekali terhadap Mataram. Terima kasih atas laporanmu. Saudara-saudara, Hamba menjunjung pangeran. siapa yang berhasil merampas persediaan musuh, baik persenjataan, perbekalan makanan, hewan ternak, maka saya menjanjikan untuk memberikan hadiah dan pangkat pada saudara-saudara. Kesinggihan kanjeng pangeran. Nanti tepat di fajar dini saat matahari merkah di ufuk timur, kita kepung Wiro Saban. Dan ingat, saudara-saudara tidak boleh melakukan perampokan, perampasan, dan penjarahan. Kalau benar-benar orang-orang Wirosobo angkat senjata pada kita, apa boleh buat saudara-saudara harus melakukan tugas dengan baik. Wali. Hamba Eyang. Kau masih ingat tugasmu bukan? Hamba Eyang. Kau bertugas menangkap para pembesar Wirosaban hidup-hidup. Kau tidak keberatan? Hamba telah melihat sejauh mana kekuatan Pangeran Aryo Wirosobo dan Patih Ronggo Pramono yang memiliki kesaktian luar biasa. Hamba juga melihat Tumenggung Wirosaban yang memiliki ilmu kanuragan dan ilmu kadigdayan. Namun, yang hamba pikirkan adalah bagaimana kemampuan Patih Ronggo Pramono. Ya, orang buntung itu pandai luar biasa. Ia bagaikan ular buntung yang bisa terbang. Jadi Manggoloyudo Wirosobo dipimpin oleh Ronggo Pramono. Jangan khawatir, cucuku. Eyang akan membantumu. Dan sekarang kau boleh melakukan tugasmu. Eyang Mangkubumi, hamba berjanji akan menangkap Pangeran Aryo Wirosobo, Tumenggung Wirosobo, dan Patih Ronggo Pramono. Hamba akan menangkap mereka hidup-hidup. Hamba bersumpah. Pangeran Mangkubumi bangga sekali mendengar pernyataan Putri Pandansari yang berjanji sanggup menangkap para pemimpin Wirosaban hidup-hidup. Ia melihat sinar mata Putri Pandansari yang menyala-nyala, penuh semangat yang berkobar-kobar. Hamba akan merangkai Tumenggung Wirosobo. Hamba akan merangkai Patih Ronggo Pramono. Dan hamba akan menghadapkan Pangeran Aryo Wirosobo padaku. Cucuku, Eyang senang kau bersemangat dan bertekad membaktikan dirimu pada Mataram. Tapi satu pesan Eyang, hati-hatilah dalam melangkah. Eyang tak ingin kau tercebur dalam ketidakmengertian. Apa yang Eyang tunjukkan pada hamba sudah cukup sebagai teladan langkah hamba. Wali cucuku, kau akan semakin lengkap jika selalu bersama dengan Dewi Mau. Hamba Eyang. Selama kau berusaha meringkus orang-orang utama Wirosobo, tolong cucuku, kau jangan berpisah dengan Dewi Maut. Hamba Eyang. Hamba akan selalu bersama Dewi Maut. Hamba tidak akan berpisah karena kami telah bertekad untuk melangkah bersama-sama. Lalu di mana ia sekarang? Hamba kurang tahu Eyang. Tapi nampaknya ia sedang minta tolong pada salah seorang perwira. Tadi hamba diminta kemari sendiri. Ia seorang putri yang bisa kau contoh. Tak ada perempuan Mataram seperti dia. Jengah Junggulan memang hebat, Eyang. Hamba berjanji untuk mengikuti langkahnya. Hamba tak ragu-ragu jika bersamanya. Dan satu hal yang perlu kau perhatikan. Ia seorang prajurit perempuan yang setia, jujur, dan pemberani. Sekali melangkah dan mengambil sikap, ia tak pernah ragu-ragu. Ia tidak aji mumpung, dan ia tak pernah punya rasa dendam. Nimas Wulang sungguh luar biasa. Aku kagum padamu. Tumenggung Alap-Alap, kau pun mengagumkan. Kau hebat. Namamu menjadi buah bibir seluruh prajurit Mataram saat menundukkan Renong dan Lumajang. Kita sebagai prajurit bertanggung jawab untuk melangkah, Nimas. Aku paling kagum kepadamu. Kau terengginas seperti kuda kuningan. Kanjeng Tumenggung, jangan seperti itu. Masakan aku disamakan dengan Jaran Kuningan? Aku sungguh simpati padamu. Kaulah pelopor perempuan Mataram yang berani menjadi prajurit. Mudah-mudahan langkahmu ini bisa diikuti oleh putri-putri Mataram. Terima kasih Tumenggung Anom Alap-Alap. Nimas, jangan panggil aku Tumenggung Anom. Biarlah jabatan itu aku emban. Tapi aku mohon, kita seperti kawan lama saja. Cukup panggil namaku saja. Apa salahnya aku memanggil Tumenggung Anom? Bukankah Mas Cokro sendiri yang memberikan nama itu? Kanjeng Sinuwun menghormatimu. Bagaimana mungkin aku tidak menghormatimu? Aku merasa lebih terhormat
apabila kau memanggil namaku saja. Tumenggung Anom Alap-Alap, kita kawan seperjuangan. Bagaimana langkahmu menghadapi orang-orang Wirosobo ini? Aku sendiri melihat kekuatan Tumenggung Wirosobo, Tumenggung Wirosaban, memang luar biasa. Putranya, Pangeran Aryo Wirosobo, juga memiliki semangat tanding yang luar biasa. Kita tentu akan menghadapi kesulitan jikalau prajurit Mataram tidak menunggal. Aku sangat kagum pada Paman Ronggo Pramono. Kedua kakinya buntung, tapi ia mampu menjadi senopati perang gebiar yang hebat. Aku akan membantumu untuk menangkapnya. Dan Kanjeng Tumenggung Surotani akan ada di belakang kita. Kau jangan takut. Tumenggung Alap-Alap, aku pergi dulu. Aku akan menemui Eyang Surotani. Boleh aku menemanimu? Terserah. Baiklah. Tumenggung Anom Alap-Alap melangkah di belakang Wulan. Mereka menyusuri pinggir kali Berantas menuju ke pos keamanan yang dipimpin oleh Tumenggung Sepuh Surotani, pemimpin Mataram yang memiliki nama besar karena keberanian dan kegagahannya. Jangan khawatir. Aku telah menyusun barisan untuk berjaga-jaga di belakang. Kita harus bisa mempermalukan Wirosobo seperti kita mempermalukan Kapulungan. Itulah Eyang Sepuh. Hamba ingin agar hamba tidak salah langkah. Sebab Pangeran Wirosobo memiliki kesaktian yang luar biasa. Pangeran Aryo Wirosobo pun menunjukkan kebolehannya ketika melawan Dewi Wali. Janganlah khawatir. Sekali melangkah, kita akan mampu menggebuk Wirosaban. Jangan khawatir. Mereka akan giris melihat keganasan orang-orang Mataram jika sudah turun ke medan laga. Ini Mas Wulan jangan khawatir. Perjalanan Paman Martoloyo. Nanti dia akan menyisir tepian kali Berantas di Ploso, Tembelang. Lalu Pangeran Mangkubumi akan menembus sampai ke Kudu dan Gede. Lalu saya sendiri akan menembus lewat Trowulan dan langsung menuju ke Soko. Nah, kita bisa mengepung Wirosobo ini dari Purim Bojongbendo, Prambon, Wonayu, Waringin Anom. Saudara-saudara, kita akan mengepung Wirosobo ini. Sebentar lagi waktunya akan tiba. Bersiap-siaplah. Dan Nimas ku minta sudah ada di dalam kota raja untuk berhadapan langsung dengan Paman Wirosaban dan orang-orang kepercayaannya. Kami akan menusuk dari belakang, dari samping dan dari depan. Jangan khawatir. Hamba Kanjeng Tumenggung. Hamba akan jalan sekarang juga. Hati-hati. Wulan memberikan hormat dan ia melangkah menyusuri tepian kali Berantas, diikuti oleh Tumenggung Alap-Alap. Sesekali mereka berhenti sejenak sambil memeriksa keadaan di sekelilingnya. Wali, cepatlah. Kau menusuk lewat pintu kiri. Aku akan lewat pintu kanan. Baik, Maut. Kita jalan. Dan kau Alap-Alap menyusup. Baik, ayo jalan. Bahkan semua kekuatan, ayo jangan ragu-ragu. Pasukan Ronggo maju. Kepung seluruh benteng istana. Pasukan Gendewa maju. Pasukan Ronggo maju. Pasukan penembak perkuat pertahanan. Maju menyebar. Maju. Serbu. Seiring fajar merekah, maka pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Kadipaten Wirosaban terkepung oleh prajurit-prajurit Mataram. Pertempuran terbuka terjadi. Perang panah, perang pedang dan perang tombak masing-masing mempertahankan kekuatan. Orang-orang Wirosobo memang gagah berani. Mereka sedikit pun tidak mundur untuk menghadapi keganasan orang-orang Mataram. Menyisirlah ke samping dan tembus. Hancurkan pintu gerbang dan kita masuk. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Lekaslah seluruh anak buahmu. Kerahkan. Pasang anak tangga. Dan kita lemparkan tali-tali rotan. Hamba Kanjeng Tumenggung. Hamba akan hancurkan pintu-pintu dan kita jebol perbentengan Wirosaban. Maju! Hancurkan! Maju! Orang-orang Mataram berhamburan bagaikan lebah keluar dari sarangnya. Pasukan Gendewa, pasukan pemanah, pasukan berkuda, pasukan penombak dan pasukan pembawa pedil dan meriam masing-masing mempertahankan kekuatannya.
Peperangan benar-benar mengerikan. Percikan darah berceceran di mana-mana. Bau amis dan angin darah menyebar seiring dengan hembusan angin. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini dalam serial Wahyu Astabrata. Sampai jumpa.